Baik lagi di Generasi Matching, masih dari Luminar Hotel, Jalan Pecenongan nomor 35. Masih ngobrolin tentang toleransi beragama di Indonesia dan kerukunan. Indonesia banyak sekali agama dan kepercayaan, dan alhamdulillah sejauh ini memang kita hidup rukun ya, Pak Anwar dan Romo. Nah, cuman yang mengkhawatirkan memang soal isu radikalisme. Selalu ada, setiap tahun selalu ada isu radikalisme. Bahkan kemarin di tanggal 21-22 Mei konon katanya ada oknum-oknum yang mendompleng atau memboncengi dengan isu radikalisme seperti itu. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya dari MUI sendiri menanggapi isu-isu radikalisme seperti ini, Pak? Ya, kita menolak segala tindakan kekerasan, radikalisme dan terorisme ya. Tapi kita juga harus menelisik apa penyebabnya mereka melakukan tindak kekerasan dan tindakan terorisme itu. Biasanya itu adalah ketidakadilan. Nah, oleh karena itu bagi saya bagaimana caranya supaya memberantas radikalisme dan terorisme itu sampai ke akar-akarnya. Penyebabnya ke hulunya, tidak hanya di hilir saja ya. Kalau misalkan ada orang melakukan tindak kekerasan, jangan hanya di situ saja. Lacak terus apa penyebabnya. Nah, di antaranya itu adalah ketidakadilan. Oleh karena itu bagi saya, kalau seandainya kita ingin memberantas radikalisme dan terorisme, hilangkan segala hal yang akan menyebabkan orang berbuat radikal dan teroristik. Salah satu itu adalah ketidakadilan. Oleh karena itu kita harus menegakkan sebuah kehidupan yang berkeadilan di tengah-tengah masyarakat. Saya yakin dan percaya ya, kalau seandainya dalam kehidupan bermasyarakat itu yang namanya keadilan itu tegak ya, maka masyarakat akan hidup dengan damai dan tidak akan ada radikalisme. Apalagi ada orang mau bunuh diri gitu, saya tidak percaya itu. Semua orang itu pengen hidup kok. Tapi kan kalau seandainya misalkan bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, saudara dibunuh, lalu dia akhirnya melakukan bom bunuh diri, menurut saya ya biasa, wajar-wajar saja, karena dia sudah marah, emosi kan secara psikologis. Nah, oleh karena itu bagi saya kalau ada orang melakukan tindak kekerasan, cari penyebabnya dan hilangkan penyebabnya itu gitu. Sementara kita menangani radikalisme dan terorisme itu tidak sampai ke hulunya, hanya di hilir-hilirnya. Seringkali apa menurut Pak Anwar penyebab hulunya itu apa sih? Bahkan misalkan ada satu keluarga diperlakukan secara tidak adil, secara semena-mena oleh pihak-pihak tertentu, ya marahlah dia kan. Begitu dia marah, dia lempar ini, dia lempar itu, dia bom ini, dia bom itu. Tiba pertanyaan, apakah perbuatan itu bukan perbuatan teroristik dan radikalistik? Ya teroristik dan radikalistik. Tapi pertanyaannya adalah apa penyebabnya? Ya, ternyata penyebabnya adalah keluarganya atau dirinya diperlakukan secara tidak adil. Nah, oleh karena itu bagi saya, hindarkan segala sesuatu yang berbau tidak adil dan yang berbau zalim itu dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu bagi saya, kalau kita bicara tentang radikalisme dan terorisme, ya ayo kita lacak sampai ke hulunya dan kita stop apa yang jadi penyebabnya gitu. Kan gitu. Dari Romo? Jadi gini loh, kalau kita bicara tentang akar-akar kekerasan itu kan bagaimana kekerasan itu tidak menjadi lingkaran kekerasan yang terus bertahun memutus tali kekerasan. Nah, memutusnya bagaimana? Ya lewat pendidikan itu tadi. Bagaimana pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kualitas hidup manusia. Tetapi yang penting menurut saya adalah pemahaman agama yang utuh. Pemahaman agama yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan itu menjadi penting. Kalau orang bisa memahami itu, maka orang akhirnya bisa melihat bahwa yang namanya budaya kekerasan itu kan bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Karena siapa yang merusak wajah manusia kan merusak wajah Allah. Jadi menurut saya yang harus kita selesaikan memang terorisme itu kan global. Karena ada persoalan tentang tata dunia yang tidak berkeadilan. Tapi bagaimana kita menciptakan tata dunia baru itu? Lah sebenarnya Pancasila itu memberikan solusi. Dia tidak sosialisme dalam pengertian komunisme, tidak berasa kapitalis, tapi Pancasila itu jalan tengah. Yang dikatakan jalan tengah apa? Bagaimana kita bersama-sama memajukan masyarakat itu dengan gotong royong. Maka kalau dalam Pancasila itu yang penting adalah guyup rukun gitu. Bagaimana guyup rukun? Yaitu makanya pembangunan itu harus menyejahterakan. Maka pembangunan yang menyejahterakan apa? Yang dilakukan adalah bagaimana sila persatuan dan keadilan itu. Jadi persatuan itu harusnya juga berkeadilan. Maka pembangunan infrastruktur dan kualitas manusia itu harusnya mampu mengangkat martabat manusia. Maka pentingnya sebenarnya penggunaan teknologi di sini. Teknologi itu bisa menjadi salah satu penghubung persatuan itu
Ketika teknologi itu menjadi alat untuk apa kesejahteraan. Nah kalau kita melihat sebenarnya inovasi baru anak-anak muda kita luar biasa. Oke. Dengan industri kreatif ya. Misalnya kalau kita ke Blitar itu ada kampung coklat. Nah kampung coklat itu kan produksi coklat yang mendunia. Di Jember dengan kreativitas muncul karnaval. Artinya kalau ini diminit baik dengan menggunakan teknologi, kesejahteraan akan tumbuh. Dan kita punya yang disebut keragaman, kemajemukan, etnis dan budaya. Ini bisa menjadi market. Market apa? Yaitu bagaimana kita memasarkan produk kita. Jadi kalau kita ini lebih kreatif dan bangga dengan produk sendiri, ini Indonesia maju sejahtera kok. Hanya kerap kali mental kita ini mentalnya masih mental jongos gitu loh. Belum mental utama petarung gitu loh. Nah inilah pendidikan karakter gitu loh. Jadi kita harus bangga dengan produk sendiri, bangga dengan apa yang kita upayakan, dan yang ketiga mau tidak mau apa yang dirintis Pak Habibie menjadi sangat penting, teknologi. Karena teknologi itu yang membuat kita ini memiliki produk barang ini menjadi berharga, berarti itu ketika diproduk gitu loh. Jangan kita hanya menjual bahan baku saja. Lah pentingnya teknologi baru kita sadari sekarang ini bagaimana bangsa ini mampu kok memproduksi teknologi tingkat tinggi. Kita bisa kok sekarang membuat kapal selam, kita bisa membuat kapal perang, kita bisa punya industri yang namanya industri senjata yang cukup ampuh. Lah ke depan saya melihat bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang maju asal anak muda yang kreatif inovatif ini tidak mudah kejebak pada ideologi kepalsuan, yaitu ideologi yang disebut budaya kematian itu. Jadi mari bersama-sama memahami agama yang utuh itu, jangan belajar agama dari gadget. Itu yang bahaya, sehingga saya kenal almarhum Muslim Abdurrahman teman saya, jangan sampai belajar di gadget nanti kita akhirnya tidak mengenal secara dalam, karena pelajaran agama itu berat, sulit memahami itu. Karena apa? Kita harus melihat konteks budaya pada waktu itu dan bahasa, sehingga dalam penaksiran mendalam itu butuh studi yang dalam. Saya rasa Kiai Anwar tahu sendiri gak gampang belajar agama itulah. Tapi jangan kita memudahkan, karena kita kan memudahkan tiba-tiba ayat dicomot kemudian kita pakai. Lah inilah kedalaman akhirnya menjadi penting lah. Zaman ini yang bahaya adalah zaman instan. Kedalaman tidak penting, kepakaran tidak penting, semua orang punya opini. Ya ini yang bahaya. Maka harus diimbangi dengan bagaimana beriman yang otentik dan kritis, sehingga kita tidak mudah digiring oleh opini-opini yang salah, dan jangan belajar agama itu dari gadget. Kita masih ada satu segmen terakhir lagi Pak Anwar dan Romo. Abis ini kita mau coba diskusiin bagaimana memulai kembali setelah pasca pemilu kemarin untuk perdamaian. Saya tidak mau mendahului keputusan MK, tapi memang kemungkinan besar sepertinya Pak Jokowi akan maju ke periode kedua dengan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Anwar dan Romo, mungkin ada masukan bagaimana kehidupan beragama ini bisa damai lagi untuk kedepannya setelah ya ada pengkotak-kotakan dan sedikit gesekan di pemilu kemarin ya Pak Anwar dan Romo. Jadi jangan kemana-mana, abis ini kita mau coba diskusin lagi, tetap di Generasi Mecin.